Assalamualaikum semuanya. Donat stik karamel tanpa telur, tanpa diulen, bener-bener simple banget. Ini tuh donatnya lembut dan manis gitu ya. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigunya dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk tepung terigunya aku pakai tepung segitiga biru kurang lebih 150 gram. Tepungnya udah ditimbang, kita lanjut tambahin bahan berikutnya ya. Untuk bahan-bahannya aku bakalan tulisin di deskripsi kalau kalian belum jelas sama penjelasan aku. Di sini untuk margarinnya aku pakai margarin cair kurang lebih 3 sendok makan aja. Lanjut aku bakalan tambahin gula kurang lebih 1 sendok makan. Jangan lupa dikasih pernipan biar nanti rotinya nggak bantet ya teman-teman ya. Di sini untuk pernipan atau ragi instannya aku pakai 1 sendok teh. Kalau udah, kita langsung aja siapin 70 ml air, dimasukin sambil diaduk kayak gini ya. Ini aku pakai airnya suhu ruang. Kalau airnya udah masuk, lanjut kita aduk seperti ini. Karena ini pakai sendok tidak memungkinkan, jadi aku bakal langsung ulennya pakai tangan atau diaduknya pakai tangan ya. Kalau bilang diulenin itu kayak berat banget ya teman-teman ya. Ini tuh cukup kayak diaduk-aduk sampai merata aja, dia nggak bakal lengket. Nanti hasil donatnya juga cakep banget. Kalau menurut teman-teman adonannya udah nggak lengket, udah bisa dipulung, kita lanjut bentuk-bentuk ya. Karena di depan tadi aku mau buat stik judulnya, jadi ini kita bentuk memanjang. Tuh kayak gini aja. Sebenarnya untuk modelnya sendiri bisa disesuaikan sama keinginan kalian. Boleh dibuletin kayak kromboloni atau krombolini tuh, atau donat yang bolong gitu boleh. Tapi di sini aku mau buat stik kayak gini ya teman-teman ya. Kita taruh di atas nampan atau loyang juga sama aja. Ini aku pakai telenan ya teman-teman ya. Pokoknya asal tempatnya tuh rata dan nggak lengket. Kita bentuk semuanya sampai habis. Ini aku bentuknya kurang lebih jadinya 14 piece teman-teman. Untuk ukurannya random aja, tapi kalau kalian menjualan, kalau bisa ditimbang biar ukurannya tuh semuanya sama rata. Ini aku ngebentuknya mirip banget kayak getas ya. Kalau udah, kita langsung aja siap tutup kayak gini. Kita diemin minimal 30 menit. Dan setelah 30 menit ini dia hasilnya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng ya. Jadi marinasinya atau proofingnya tuh cuma sekali aja. Kita goreng pakai minyak secukupnya aja. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Aku karena pengen mode hemat gitu ya, nunjukin ke kaliannya. Jadi aku minyaknya sedikit aja teman-teman. Ini walaupun minyaknya sedikit kayak gini, aku tuh cuman membutuhkan goreng 2 kali aja. Karena emang dia walaupun gorengnya banyak, dia nggak nempel gitu loh teman-teman. Jadi aku sekali goreng tuh kurang lebih kalau nggak salah 8 piece langsung gitu. Kalau bisa tetap dikasih space ya, karena ini donat nanti bakalan ngembang. Jadi kalau bisa dikasih space atau kasih jarak itu biar dia tuh ada ruang buat dia ngembang gitu loh teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, aku sekali goreng 8 piece, tapi dia nggak apa-apa banget. Karena emang walaupun nempel-nempel gitu dia nggak lengket. Biar matangnya sampai ke dalam-dalam, untuk apinya jangan terlalu gede ya teman-teman ya. Soalnya kalau terlalu gede nanti dia cepet banget gosongnya, bagian luarnya, dalamnya belum matang. Jadi biar dia tuh hasilnya perfect gitu ya, luar dalam matang, apinya kecil, dan jangan lupa sambil terus dibalik. Biasanya donat itu nggak direkomendasiin dibalik-balik ya teman-teman ya. Cuman karena ini tuh donat kampung gitu ya, gitu kan, donat ala kadarnya. Walaupun ala kadarnya ini tuh bener-bener enak banget. Jadi walaupun digoreng bolak-balik kayak gini nggak masalah ya.
Ini aku ngegorengnya sampai kuning kecoklatan teman-teman, emang biar dia tuh bener-bener mateng ya. Kalau udah kuning kecoklatan, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan, dan kita goreng semua donat sticknya sampai habis. Ini donatnya kita goreng dulu semuanya ya teman-teman ya. Kalau udah digoreng semuanya, lanjut kita ke step berikutnya. Kita pindah minyaknya teman-teman ya. Kalau udah selesai goreng, kita pindah minyaknya dan kita langsung aja kasih wajannya atau penggorengannya ini tuh 70 ml air atau 50 sampai 70 lah. Setelah itu kita langsung aja tambahin gula pasir kurang lebih 5 sendok makan. Ini kalau kalian pengen bagian luarnya tuh kayak mengkristal gitu, masaknya sebentar aja sampai dia nyusut ya teman-teman ya. Tapi kalau pengen karamel, diaduk terus aja sampai warnanya mengkaramel. Tapi sebelumnya ini kita larutin dulu gulanya. Jadi kalau gulanya udah larut nih, mendidih, terus udah larut kayak gini, kita langsung aja bisa masukin ini donatnya ke dalam air gula ini ya teman-teman ya. Kita masukin semuanya kayak gini. Setelah itu kita aduk terus sampai dia nyusut. Kalau dia udah bener-bener nyusut, kalau kalian pengen kayak gula getas itu langsung dimatiin ya teman-teman ya. Tapi kalau pengen seperti yang punya atau yang sedikit mengkaramel gitu ya, ini diaduk terus aja sampai warna gulanya tuh sedikit kecoklatan khas karamel. Aku kan kalau ngomong karamel tuh sebenarnya gula gosong ya teman-teman ya. Kalau nggak mau gulanya gosong, ini kalau udah menyusut seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, ini langsung aja dimatiin kompornya. Kita aduk terus sampai si gulanya tuh keluar kayak si getas gitu loh teman-teman, kayak mengkristal gitu. Cuman karena aku nggak mau yang model kayak gitu, jadi ini aku terus aduk keadaan kompor tuh masih hidup sampai dia tuh ngeluarin warna-warna kecoklatan gitu. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini udah mulai ngeluarin kecoklatan gitu. Langsung aja aku matiin kompornya dan langsung aja aku angkat dan tiriskan. Sebenarnya ditunggu sampai dia tuh dingin dan gulanya tuh keras ya teman-teman ya. Cuman karena aku tuh tipe manusia kurang sabar, jadi keadaan masih benyek gitu, maksudnya gulanya tuh masih panas banget, masih belum ngeset. Aku langsung aja review. Ini tuh seriusan teman-teman, sebenarnya tangan aku panas banget, cuman karena aku udah nggak sabar jadi langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh padahal simple banget cara pembuatannya, tapi donatnya tuh bener-bener lembut banget dan enak. Kalau kalian penasaran, langsung aja dicobain di rumah ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.